nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu AKI Tanjung Priuk. Yeay! Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, abang mau tanya dulu, siapa di sini adik-adik yang bangun tidur udah mengucap syukur kepada Tuhan? Mengucap syukur apa bang? Mengucap syukur karena kita pada minggu ini masih bisa untuk beribadah walaupun hanya lewat online. Nah, adik-adik, abang juga mau bertanya, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Oke, adik-adik udah siap semua. Nah, kalau udah siap adik-adik, duduk manis dan tetap di YouTube, channel YouTube AKI Tanjung Priuk, channel YouTube Sekolah Minggu AKI Tanjung Priuk, dan jangan lupa untuk adik-adik memegang Alkitabnya. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu AKI Tanjung Priuk dan kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik nyanyi semua ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari,
Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu AKI Tanjung Priok. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti adik Marsia yang akan memimpin untuk doa pembuka. Tuhan Yesus, anakmu mau beribadah, mendengarkan firman-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Amin. Terima kasih untuk Kakak Marsia untuk doa pembukanya pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut untuk memuji nama Tuhan, Kakak Dinda di sini mau tanya kabar adik-adik dulu nih, kayak gimana? Gimana ya kabarnya? Kalau misalkan Dinda jawab, "Apa kabar hari ini?" Adik-adik jawabnya, "Luar biasa." Yes, seperti biasa ya. Kakak Dinda coba ya. "Apa kabar hari ini?" Luar biasa. Yes. Sekali lagi, lebih kenceng lagi ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik, karena kita udah dikasih kesehatan yang luar biasa, keadaan yang luar biasa pada saat ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Kiranya kesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk ayat hafalan dipersilahkan untuk Kakak Elsa. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya di sekolah minggu sudah menghafalkan ayat hafalannya, dan kakak sekolah minggu sangat senang karena adik-adik juga selalu tiap minggunya mau untuk hukum Taurat dan mau ayat hafalan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bang Noval. Tapi sebelum itu kita harus menyiapkan hati kita harus menyiapkan sikap kita untuk mendengarkan firman dengan baik. Kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik! Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, tutup mata, lipat tangannya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan Bang Noval. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sekolah minggu kami. Sekarang saatnya kami akan membaca firman Tuhan, kami akan membaca Alkitab kami. Kiranya Tuhan Yesus yang ngajari kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca. Ajari kami Tuhan Yesus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih dalam surga, terpujilah nama-Mu. Yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Noval. Sebelum kita sama-sama membaca Alkitab kita, firman Tuhan hari ini, Abang Noval mau tanya, siapa di sini adik-adik yang tahu artinya pilih kasih? Pilih kasih adik-adik. Nah, tepat sekali. Pilih kasih adalah kejadian di mana orang diperlakukan berbeda adik-adik ya. Yang satu diperlakukan seperti ini, yang lain diperlakukan seperti lainnya ya. Rasanya nggak enak, rasanya tidak adil ya. Nah, karena itu sekarang kita mau belajar. Ada pribadi yang tidak pernah pilih kasih adik-adik. Ya, siapa dia? Kita buka kitab kita sama-sama di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Oke? Kita baca Alkitabnya. Sekali lagi di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Ya, Abang Nopal akan bacakan ya, atau adik-adik boleh sama-sama baca Alkitabnya atau boleh juga baca di bawah ini. Perikopnya adalah anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Oke, firman Tuhan hari ini bercerita tentang perjalanan Yesus, ya. Ketika suatu saat datang seorang kepala rumah ibadat, ya, seorang bapak-bapak, ya, seorang bapak-bapak kepala rumah ibadat datang menjumpai Yesus yang anaknya perempuan sudah meninggal. Ya, anak saya perempuan setelah meninggal, ikutlah dan ia akan hidup. Demikian kata bapak kepala rumah ibadat ini. Nah, akhirnya Yesus pergi nih ke rumahnya kepala rumah ibadat. Nah, di perjalanan adik-adik, ya, di perjalanan Tuhan Yesus ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ya. Dia menjamah jubah Yesus dan seketika itu juga dia sembuh. Nah, Yesus menyadari hal tersebut. Yesus tahu ada seorang perempuan dan dia berkata kepada perempuan itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah adik-adik, perempuan itu sembuh setelah 12 tahun sakit. Dia cuma megang Tuhan Yesus nih, tapi dia akhirnya sembuh. Hebat ya, keren ya Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus lanjut lagi perjalanan dan tiba di rumahnya kepala rumah ibadat. Nah, di rumahnya kepala rumah ibadat, ya, orang-orang banyak nangis ya, ada yang main musik gitu, yang main seruling, sedih karena anak ini sudah meninggal. Nah, tapi Tuhan Yesus datang terus dia bilang, "Ia tidak mati, ia hanya tertidur," katanya. Ya orang-orang pasti ketawa dong, ya aneh, apa nih orang-orang, apa nih maksudnya nih Tuhan Yesus nih, katanya gitu kan ya. Nah, demikian akhirnya orang-orang semua diusir dan Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan tersebut. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Tepat sekali, anak perempuan itu bangkit, hidup kembali. Wah, luar biasa Tuhan Yesus ya. Ya, demikianlah Tuhan Yesus menolong dua orang. Ya, yang pertama seorang perempuan. Yang pertama adalah anak kepala rumah ibadat. Ya, anak seorang bapak, yaitu anak perempuan yang sudah meninggal, yang sudah mati, bangkit kembali, hidup kembali. Dan yang kedua, seorang perempuan yang sakit 12 tahun, sakit pendarahan. Nah, zaman dulu adik-adik ya, seorang laki-laki dan perempuan itu beda tingkatnya. Ya, perempuan dianggap lebih rendah zaman Tuhan Yesus. Nah, apalagi orang sakit, ya, sakit pendarahan seperti perempuan tersebut, dianggapnya itu hina banget, karena dianggap sakitnya sakit karena dosa. Ya, jadi dianggapnya hina. Tapi Tuhan Yesus mau menolongnya, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Dari cerita firman Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau belajar 3 hal adik-adik. Tapi sebelum kita belajar, sesuai dengan tema kita hari ini, adik-adik, tentunya pelajaran kita. Tema kita hari ini adalah Tuhan menolong semuanya. Ya, Tuhan Yesus menolong semua, adik-adik ya. Jadi kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus dalam hal ini dia mau menolong siapa saja, adik-adik. Ya, dia menolong 2 hal di sini yang latar belakangnya beda. Ya, yang satu dia menolong bapak-bapak kepala rumah ibadat. Yang satunya lagi dia menolong perempuan tapi sakit pendarahan. Ya, kebayang ya kalau zaman tersebut mau-mauan Tuhan Yesus nolong perempuan gitu ya, sakit pendarahan lagi 12 tahun. Gitu ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus mau menolong siapa saja adik-adik. Nggak peduli mau bapak-bapak, mau anak-anak, mau perempuan, mau sakit apapun itu. Bahkan yang sudah meninggal pun Tuhan Yesus mau nolong, ya, hingga bangkit kembali. Ya, demikianlah Tuhan Yesus menolong siapa saja. Tuhan Yesus menolong semuanya, tidak ada pilih kasih adik-adik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi kalau hari ini, ya, yang kedua yaitu seperti perempuan tadi adik-adik ya. Dia bicara dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Demikian adik-adik kita mau belajar ketika kita memiliki masalah, ketika kita dalam kondisi takut, khawatir, sakit mungkin ya, kita datang sama Tuhan, kita minta pertolongan sama Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita, Tuhan Yesus pasti menolong kita semua, kita pasti sembuh, adik-adik. Ya, itu yang kedua ya, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya, zaman sekarang caranya gimana Tuhan? Caranya gimana Bang Noval untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus? Berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, belajar online nih. Ya, adik-adik mungkin masih ada yang belum selesai penilaian tengah semesternya ya, belum selesai ujian mungkin, masih ada yang mau ujian. Berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, saya mau ujian walaupun ujiannya di rumah,
Tuhan Yesus yang memberkati kami. Ya, atau pelajarannya susah adik-adik ya, berdoa sama Tuhan biar Tuhan Yesus yang memberkati. Atau ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi sakit, atau mungkin orang tua kita ketika sakit, berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita, menolong siapa saja, ya, terutama kita juga, ya. Oleh karena itu kita juga wajib menolong siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih kasih, ya, menolong setiap orang adik-adik ya. Gimana bang? Saya kan masih anak kecil. Ya nggak masalah ya. Ketika kita mampu, siapapun orangnya, ya, dimanapun kita kenal atau kita nggak kenal, kalau kita bisa bantu dan dia butuh bantuan, butuh pertolongan, wajib ditolong adik-adik. Itu yang ketiga ya. Jadi jangan beda-beda. Ah, dia kan bukan teman aku nggak mau bantuin lah. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kita mau dibantu, ayo silakan kita bantu. Yuk kita sama-sama kerjain tugasnya misalnya. Yuk sama-sama kita belajar misalnya ya ketika pelajaran susah, atau berdoa ketika temannya sedang sakit ya. Siapapun itu kita wajib menolong adik-adik ya, karena sesuai tema kita sekali lagi, Tuhan menolong kita semua ya. Kita belajar 3 hal ya, sekali lagi Abang Noval ingatkan. Yang pertama, Tuhan Yesus menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan ketika kita butuh bantuan, ketika kita kesulitan, ketika kita sakit, dan Tuhan pasti menolong kita. Dan yang ketiga, kita juga wajib menolong orang lain tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih. Kita wajib menolong mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Kiranya adik-adik semua bisa belajar sama-sama dengan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sudah belajar dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kami mau belajar 3 hal Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus mau menolong siapa saja. Kami juga mau ditolong oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada Tuhan Yesus yang menolong kami, menjaga kami dimanapun kami selalu berada. Dan juga Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami mau menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan Yesus yang menguatkan kami, membantu kami, mau mengikuti, mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah belajar kami di rumah saja, pembelajaran online. Berkati kami di rumah, berkati kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus yang memberikan kami selalu kesehatan, berikan kami menjadi anak yang bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus, kesukaan orang tua kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Terpujilah namamu dari sekarang ke selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita akan bernyanyi. Silakan abang, kakak. Terima kasih Bang Noval yang sudah menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema kita kan kita semua ditolongnya. Jadi, itu tanda bukti bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua. Oke? Nah, kita mau menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Musik. Silakan untuk Kak Cynthia doa penutup. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau masih memberkati ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami menutup ibadah kami pada hari ini, Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan berkatilah adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dan berikanlah mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkatilah orang tua kami, berikanlah orang tua kami kesehatan selalu dan panjang umur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah bangsa negara kami Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan dan berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa mampu menjalankannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik jangan ditutup dulu ya. Kita mau aktivitas. Untuk aktivitas dipersilakan. Terima kasih Kakak Cynthia untuk doa penutupnya. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas. Sebelum aktivitas, Kakak Tika mau kasih tahu. Adik-adik, siapa yang di sini sudah mendapatkan aktivitasnya? Angkat tangannya. Pasti banyak dong yang udah dapat aktivitas. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan aktivitas, boleh menghubungi kakak sekolah minggunya ya adik-adik. Atau boleh bilang di grup orang tua sekolah minggu atau komen di YouTube channel kita. Biar kakak sekolah minggunya juga tahu kalau adik-adik belum mendapatkan aktivitas. Karena kita mendapat aktivitas kita kali ini itu untuk bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, sekarang kita waktu aktivitas ya. Aktivitas kelas kecil Kakak Tika akan jelaskan. Yang pertama, aktivitas kelas kecil ini dibikin salah tanggal. Padahal hari ini kan tanggal 7 Maret 2021 ya. Nah, di sini dibikin tanggal 6 Juni. Jadi yang buat tanggal 6 Juni yang ada gambar awan, yang ada gambar love-love-nya itu buat aktivitas kita minggu ini ya. Oke. Kakak Tika akan menjelaskan alat dan bahannya. Pertama, adik-adik siapkan pensil warna. Kedua, lem. Ketiga, gunting. Tapi untuk adik-adik kelas kecil harus didampingi oleh papa dan mama ya, atau kakak atau abang, tidak boleh menggunting sendiri. Nah, jadi pertama Kakak Tika sudah menyiapkan contohnya seperti ini ya adik-adik. Nih, nanti gambar awannya digunting-gunting, lalu nanti gambar love-nya digunting-gunting, sama adik-adik ambil sisi kanan atau ngambil kiri ya, buat bikin 3 garis panjang. Seperti contoh seperti ini diguntingnya. Nah, diguntingnya seperti itu ya adik-adik. Nanti kalau adik-adik udah selesai digunting, jangan lupa langsung diwarnain. Setelah diwarnain, nanti adik-adik terserah warnainnya mau warna apa deh. Nah, nanti akhirnya jadinya seperti ini. Tara! Jangan lupa, kalau udah dibikin kayak gini, nanti yang kertas panjangnya ini dilem
lalu ditempelkan di belakang sini ya adik-adik. Lalu nanti love-nya yang udah digunting tadi yang sudah diwarnakan ditempel-tempel di garis panjangnya ya. Lalu nanti di si awan-awannya tulis tema kita minggu ini. Kita semua ditolongnya. Oke? Ini untuk aktivitas kelas kecil ya adik-adik. Nah, sekarang Kakak Tika akan menjelaskan aktivitas kelas besar. Adik-adik kelas besar, tolong cari gambar yang seperti ini. Ada tempat tidurnya sama ada orangnya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu adik-adik, siapkan alat dan bahannya. Pertama, adik-adik akan membutuhkan gunting. Kedua, adik-adik akan membutuhkan karet. Kalau sudah menyiapkan alat bahannya, adik-adik gunting gambar ini menjadi 3 bagian. Pertama bagian tempat tidur, kedua bagian badannya, lalu ketiga bagian kakinya. Kalau sudah digunting menjadi 3 bagian, adik-adik boleh ambil sedikit kertas dari sini, setengah saja, seperti ini adik-adik. Tada! Gunting seperti ini ya. Atau contohnya seperti ini. Nah, guntingnya jadi menjadi seperti itu adik-adik. Kalau sudah digunting, nah adik-adik nanti bolongin bagian sininya. Cara bolonginnya gimana kak? Adik-adik lipat seperti ini. Lalu nanti adik-adik gunting menjadi gini. Bagaimana ya? Gunting segitiga aja begini, guntingnya segitiga. Nih, seperti ini nih, guntingnya segitiga ya adik-adik. Digunting segitiga biar hasilnya seperti ini. Jadi ada bolongannya dia. Kalau sudah, bagian kaki dan bagian tangannya kan ada bulatan seperti ini. Nih. Nah, adik-adik juga lipat seperti ini. Lipat seperti ini. Nanti digunting segitiga lagi di bolongannya. Sama, ini juga. Jadi akhirnya dia bolong deh dua-duanya. Nah, kalau sudah bolong, adik-adik, nanti adik-adik kertas yang tadi sudah digunting dipelintir-pelintir seperti ini. Kata Kak Tika. Dipelintir-pelintir ya adik-adik. Tapi pelintirnya pelan-pelan biar kertasnya nggak sobek. Nah, dipelintir-pelintir seperti ini adik-adik. Nah, ini kan dipelintir-pelintir kan kertasnya kan. Kalau sudah adik-adik, nanti adik-adik masukkan ini ke dalam bolongan tadi yang sudah digunting. Nah, sudah kan? Nah, habis itu nanti adik-adik lipat seperti ini. Dilipat atau disimpul atau boleh diikat. Tapi pelan-pelan, biar kertasnya tidak sobek. Nah, seperti ini adik-adik. Lihat. Nah, seperti ini. Tuh. Tuh. Jadi dianya nggak jatuh adik-adik. Kalau sudah, bagian yang panjangnya ditaruh di sini juga. Nah, begini. Dimasukkan ke seperti ini, kan? Nah, kalau sudah, nanti adik-adik boleh diikat. Diikat seperti ini. Kan ini kan agak panjang kan adik-adik. Nah, nanti adik-adik lipat atau tekuk 2 seperti ini boleh. Lalu diikat dengan karet. Kalau sudah diikat dengan karet, nanti adik-adik seperti ini. Tuh, kan diikat dengan karet kan, biar dia tidak lepas gitu loh adik-adik. Kalau sudah gitu, nanti adik-adik jadi deh aktivitasnya seperti ini. Tada! Dia bisa berdiri, dia bisa tidur, dia bisa bangun. Tuh, kan dia ini bangun. Lalu dia bisa berdiri. Tada!
Lalu kalau sudah selesai, nanti jangan lupa diwarnakan. Oke adik-adik? Gimana adik-adik aktivitasnya? Keren-keren kan? Pastinya dong. Nah, untuk adik-adik, jangan lupa dikerjakan selalu aktivitasnya. Karena kan kakak sekolah minggunya sudah menyiapkan aktivitas untuk 4 bulan ke depan. Jadi jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa dikirim di grup orang tua sekolah minggu atau di-upload di Facebook, tag langsung kakak sekolah minggunya. Boleh siapa aja di tag, biar nanti dilihat sama kakak sekolah minggu, lalu dimasukkan ke YouTube channel kita, oke? Nah, sekarang kakak Tika punya beberapa pengumuman adik-adik. Yang pertama, kita akan merayakan Paskah. Hore! Paskah tanggal berapa, Kak? Paskahnya tanggal 4 April 2021. Diingat ya adik-adik, dicatat. Tapi Paskah kita kali ini tidak berkumpul di gereja, tapi kita akan melakukan ibadah via Zoom. Nanti Paskah kita akan seperti biasa, ada ibadahnya, ada aktivitasnya, lalu ada juga gamesnya. Nah, jadi harus diingat ya, acara Paskah kita tanggal 4 April 2021. Dan jangan pernah lewatkan ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kakak Tika kasih tahu minggu depan. Oke?
Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.